Selamat datang kembali dalam perkuliahan pengantar analisis real MA3131. Nama saya Erik dari program studi matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam bab baru yaitu mengenai integral Riemann. Kita sudah mengenal di matematika dasar bahwa apa yang dimaksud dengan integral Riemann. Kita akan masuk lebih dalam ke dalam integral Riemann ini, fungsi-fungsi apa saja yang terintegral Riemann, fungsi seperti apa yang tidak terintegral Riemann di dalam pembahasan ini. Mari kita mulai. Nah, pertama saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan jumlah Riemann. Oke ya, untuk itu ada banyak definisi yang harus diperkenalkan. Misalkan saya punya I adalah interval tutup terbatas di R, yaitu adalah ujung kirinya adalah A, ujung kanannya adalah B. Maka partisi dari I itu adalah himpunan hingga terurut titik dari I, yaitu P cantik itu adalah X0, X1, X2, X3 sampai adalah Xn. Dan N-nya hanya hingga ya teman-teman ya, dengan X0-nya itu harus ujung interval kiri yaitu adalah A, dan XN-nya itu harus ujung interval kanan adalah XNB. Nah, partisi ini membagi interval AB menjadi n buah subinterval yang nanti akan kita katakan I1 itu dari X0 sampai X1, I2 itu dari X1 X2 sampai terakhir IN dari XN-1 sampai XN. Oke ya. Jadi partisi ini membagi interval AB menjadi n buah subinterval, tidak harus panjangnya sama. Dalam hal ini kita akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan norma dari partisi P. Norma pada P, partisi P itu adalah bilangan, penulisannya ini seperti vektor gitu ya, panjang dari vektor. Itu yang didefinisi sebagai maksimum dari, wah ini saya masih salah, maaf. Seharusnya maksimum dari panjang interval I1, panjang interval I2, panjang interval I3 sampai panjang interval IN. Jadi seharusnya maksimum dari X2 min X1, X3 min X2, X4 min X3 sampai Xn dikurangi Xn minus 1. Oke ya. Jadi dalam hal ini panjang dari subinterval itu tidak harus seragam, ya, tidak harus sama. Jika titik TI itu dipilih dari setiap subinterval II, XI-1 sampai XI, untuk setiap I dari 1 sampai N, maka titik ini disebut tag atau label dari subinterval I gitu ya, subinterval II. Oke. Himpunan pasangan terurut yaitu adalah apa? Tadi X0, X1, X2 sampai Xn, tapi dalam hal ini kita akan tekankan lagi penulisannya seperti ini. Jadi ketika X0, X1 saya pilih nanti label T1 yang terkait dengan interval II gitu ya. Lalu nanti saya punya X1, X2, nanti bukan hanya pasangan terurut itu tapi dilengkapi dengan label atau tag T2 gitu ya. Maka nanti himpunan pasangan terurut ini yang akan kita sebut partisi berlabel dari I. Ingat ya, sekali lagi, yang namanya partisi itu aja hanya himpunan terurut. X0, X1, X2, X3, sampai Xn dengan X0 kurang dari X1 dan seterusnya. Dan X0-nya ujung kiri, Xn-nya adalah ujung kanan. Ya. Nah, jumlah Riemann dari fungsi f yang terdefinisi dari interval AB tutup ke R yang berkaitan dengan partisi berlabel P dot itu adalah SFP dot ya, kamu ngerti ya. Jadi nanti tinggi dikali dengan lebar interval. Lebar intervalnya kamu sudah tahu lah, XI dikurangi X minus 1. Pertanyaannya tingginya apa? Nah, tingginya menggunakan nilai fungsi F di titik label TI. Gitu ya. Tentu saja ini adalah jumlah Riemann dari fungsinya ya. Kamu sudah kenal sebelumnya. Oke ya. Tentu saja kalau nanti tagnya saya pilih ke kanan, nanti kita sebut jumlah Riemann kanan, tagnya di kiri, jumlah Riemann kiri, dan seterusnya. Kamu sudah sangat familiar dengan itu. Oke ya. Nah, ini yang kita definisikan sebagai integral Riemann. Fungsi f dari interval AB ke real disebut terintegral Riemann di AB jika, ini definisi ya, ada bilangan L anggota real. Ini persis sama ketika kamu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan barisannya konvergen. Jadi harus ada titik konvergensinya. Dengan cara yang sama, kamu harus ada dia terintegralkan ke bilangan real apa. Dalam hal ini ada L. Jadi harus ada terdapat bilangan L anggota real sehingga pertanyaannya apakah tunggal? Nanti akan dibuktikan bahwa dia tunggal. Terdapat bilangan real L sehingga untuk setiap epsilon positif, epsilonnya untuk apa? Ini untuk ketelitian antara
jarak antara jumlah Riemann dengan L-nya gitu ya. Untuk setiap kali saya punya ketelitian epsilon positif, nanti bisa saya pilih ada delta, tentu saja deltanya tidak tunggal, terdapat delta positif. Deltanya ini adalah apa? Deltanya ini adalah norma partisi ini saya apa betul? Sehingga jika P dot itu adalah partisi berlabel dari A dengan norma P dotnya itu kurang sama dengan delta, maka berlaku seperti itu ya. Nah, nanti semua fungsi yang terintegralkan di AB dinotasikan adalah RAB. Oke, kira-kira seperti itu. Oke ya, ketunggalan nilai integral. Kalau F-nya anggota Riemann, maka nilai integralnya adalah tunggal. Ah, ini mirip-mirip ketika kamu membuktikan bahwa kalau saya punya barisan konvergen, maka limit dari barisannya itu tunggal. Mirip-mirip ya. Saya serahkan pembuktiannya kepada kamu. Lalu saya bisa memperluas fungsinya adalah apa? Kalau tadi saya punya fungsinya terintegral Riemann, kalau ada sejumlah berhingga titik itu tidak sama gitu ya. Kamu bayangkan saya punya bayangkan punya fungsi kontinu lah, fungsi kontinu dari AB, lalu ada dua titik sehingga di dua titik itu nilainya itu berbeda dengan limit di titik itu gitu ya, jadi dia discontinue di dua titik itu ya. Pada akhirnya di sini kalau bedanya itu hanya sejumlah berhingga titik dan f-nya terintegral Riemann, maka integral g-nya terintegral Riemann, maaf, maka f-nya terintegral Riemann dan integral f sama dan integral g gitu ya. Sekali lagi, kalau misalkan G-nya terintegral Riemann dan F-nya itu hanya berbeda pada sejumlah berhingga titik dari G, maka F-nya juga yang berbeda tadi hanya pada sejumlah berhingga titik, maka F-nya itu pasti terintegral Riemann dan integralnya akan sama. Jadi nggak penting kalau cuman berbeda sejumlah berhingga ya. Dalam hal ini kamu bisa melakukan induksi. Ya, lalu kamu buktikan kalau berbeda di satu titik, misalkan ambil satu buah interval, berbeda di satu titik, maka ternyata nilainya itu integralnya itu tetap ada dan integralnya akan sama. Kamu bisa coba ya, lalu lakukan induksi sehingga nanti bisa saya lakukan untuk setiap n bilangan asli gitu ya, untuk setiap n bilangan asli dan n-nya harus berhingga. Oke ya. Dalam hal ini kamu bisa buktikan, ini kamu coba latihan menggunakan definisi integral Riemann. Nah, ini menurut saya tidak mudah ya, tidak mudah. Terutama beberapa seperti ya, beberapa sulit ya, beberapa sulit. Tapi nanti kamu lihat ke belakang sama seperti barisan. Membuktikan suatu barisan itu konvergen itu susah. Nanti pada akhirnya kita pakai teorema-teorema gitu ya untuk mempermudah kita bahwa apakah fungsi ini terintegral Riemann pada interval tutup dan terbatas gitu. Nah, secara khusus akan saya bahas soal nomor 2 ya. Misalkan G adalah fungsi yang terdefinisi dari 0,3 sebagai berikut. Gx-nya itu adalah 2 di 0,1, dia adalah 3 di 1 sampai 3. Nah, tunjukkan bahwa G-nya itu fungsi yang terintegral Riemann. Kamu sudah tahu G-nya ini fungsi yang tidak kontinu ya. Tidak kontinu di titik X sama dengan 1. Lalu buktikan juga integral 0,3 itu sama dengan 8. Jadi saya sudah punya L tadi bilangan realnya itu ada 8. Pertanyaannya, selisih jumlah Riemann-nya harus kurang dari epsilon gitu pada akhirnya. Pertanyaannya, saya harus mencari deltanya berapa? Gitu ya, norma partisinya nanti harus untuk setiap partisi berlabel, norma partisinya harus kurang dari delta, kurang dari sama dengan delta. Pertanyaannya deltanya berapa? Nah, itu yang akan kita mau lihat. Nah, gitu ya. Oke, kita coba lihat contohnya. Ini, oh ini sudah ya. Misalkan G adalah fungsi yang terdefinisi 0,3, ini sudah. Misalkan sekarang saya punya P dot adalah partisi berlabel dari 0,3 dengan normanya itu kurang dari atau sama dengan delta. Akan dicari delta positif sehingga eh, jarak dari SGP dot, selisih dari SGP dot dikurangi 8 kurang dari epsilon. Karena kita sudah tahu calonnya itu L-nya itu adalah 8 gitu ya. Jadi sebenarnya akan dicari begitu ini kurang dari epsilon, begitu saya nemukan delta, maka saya sudah membuktikan bahwa G-nya terintegral Riemann dengan integral G-nya adalah 8, integral 0,3. Nah, saya pecah berdasarkan labelnya.
berdasarkan labelnya. Sekarang P1 dot itu adalah subhimpunan dari P dot. Jangan lupa P dot itu nanti X0, X1, X2, X3, X4 sampai Xn, dia terurut. Lalu X0-nya adalah A dan Xn-nya adalah B, gitu ya. Nanti sekarang saya ambil eh, subhimpunan dari P dot. Dalam hal ini misalkan X0, X1, X2, X3 misalkan. Tapi saya pilih sehingga labelnya itu di 01. Kenapa? Karena di 01 maka ketinggiannya itu selalu 2 gitu ya. Dengan cara yang sama nanti saya ambil lagi subhimpunan dari pedot dengan labelnya di 13. Tentu saja ini P1 dan P2 ini terhubung dengan pedot yang sudah kita ambil sembarang di awal gitu ya. Lalu tentu saja jumlah Riemann SG pedot itu adalah jumlah Riemann SG P1 dot yaitu yang tag-nya di 01 ditambah dengan tag-nya yang di 13 gitu ya. Oke. Jadi misalkan U1 itu adalah gabungan dari semua subinterval. Jangan lupa tadi P1 dot itu hanya himpunan titik-titik saja gitu ya yang dilengkapi dengan tag-nya. Nah, sekarang saya ambil gabungan dari semua subinterval. Jadi nanti kan ada dia partisi ini membagi menjadi subinterval-subinterval. Nah, dalam hal ini subinterval dengan labelnya tadi adalah itu. Nah, saya kumpulkan semua subinterval itu. Saya tulis sebagai U1. Dan U2 adalah gabungan dari semua subinterval di P2 dot gitu ya. Akan ditunjukkan bahwa 0,1 minus delta ini subhimpunan dari U1, subhimpunan dari 0,1 plus delta. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk apa ya? Karena nanti kalau bisa saya buktikan seperti ini gitu ya, nanti yang dia terbatas antara yang panjang intervalnya satu minus delta, yaitu dari 0 sampai 1 minus delta, panjangnya 1 minus delta, sampai panjang interval 0 sampai 1 plus delta. Jadi panjang intervalnya adalah 1 plus delta. Dan kamu sudah tahu di U1 ini nanti ketinggian yang paling tingginya itu adalah 2 gitu ya. Sehingga nanti SGP1 dot itu terletak antara 2 dikali 1 minus delta sampai 2 dikali 1 plus delta. Tujuannya adalah itu. Jadi saya pengen mencari kira-kira SGP1 dot itu terletak antara berapa sampai berapa gitu ya. Nah, coba untuk akan ditunjukkan bahwa 0,1 minus delta itu subhimpunan dari U1. Jadi ambil sembarang U anggota 0,1 minus delta seperti biasa, saya harus buktikan U-nya itu anggota U1. U-nya itu anggota suatu subinterval dengan labelnya itu di 01 gitu ya. Jadi akan ditunjukkan U ini dengan TK-nya anggota ini untuk suatu K. K-nya yang mana? Kan tadi begitu saya punya partisi P dot, maka saya punya X0, X1, X2, X3, X4 sampai Xn dengan X0-nya adalah A dan Xn-nya adalah B gitu ya. Karena U-nya anggota 01 minus delta dan P1 dot ini adalah partisi berlabel dari 03, maka pastilah ada K sehingga U-nya itu masuk ke suatu subinterval. Ya, oke ya. Saya pikir itu tidak masalah. Jadi ini adalah IK XK-1 sampai XK. Karena P dotnya ini kurang atau kurang sama dengan ya. Seharusnya kurang sama dengan sepertinya. Kurang dari delta, maka XK-1, jangan lupa ini norma partisinya kurang dari delta, artinya sembarang subinterval pasti panjangnya kurang dari delta. Dalam hal ini, XK dikurangi XK-1 kurang dari delta, sehingga XK-nya itu kurang dari XK-1 ditambah delta. Ya, tujuan saya nanti hanya membuktikan bahwa U-nya itu harus kurang dari sama dengan 1 gitu ya. Oke. Dari hipotesis awal, saya dapat bahwa U-nya itu anggota 0,1 minus delta. Berarti U-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1 minus delta. Sehingga saya punya XK-1 itu kurang sama dengan U. Kenapa XK-1? Oke, karena U-nya itu anggota interval IK ya, dia anggota IK. Jadi XK-1 akan kurang dari sama dengan U dan U-nya berdasarkan definisi tadi kurang sama dengan 1 minus delta ya karena hipotesis kita tadi. Jadi saya punya akibatnya XK-nya itu kurang dari XK-1 ditambah delta. XK-1 itu kurang dari atau sama dengan 1 minus delta. Jadi 1 minus delta tambah delta sehingga XK-nya kurang dari 1. Oke ya, XK-nya kurang dari 1. Ini berarti TK-nya karena ujung di kanannya itu kurang dari 1, maka TK-nya juga
kurang dari satu seharusnya ya. TK-nya kurang dari satu. Sehingga U-nya anggota, ya kurang dari satu ya artinya TK-nya kurang dari atau sama dengan satu. Sehingga U-nya anggota U1. Oke ya, saya pikir ini tidak masalah. Dan cara yang serupa nanti kamu akan mendapatkan U1-nya subhimpunan dari 0 sampai 1 plus delta. Kamu coba sendiri ya. Dalam hal ini nanti saya punya SGP1 dot itu adalah apa? Ketinggian dikali dengan panjang interval. Dan panjang interval P1 dot itu terletak antara 1 min delta sampai 1 plus delta. Sehingga SGP1 dot itu terletak antara dua ketinggiannya dikali dengan 1 minus delta, lalu 2 dikali dengan 1 plus delta ya. Jadi saya punya untuk P2 dot juga saya akan peroleh bahwa 1 plus delta sampai 3 ini subinterval yang lebih pendek. Ini akan, oh ini saya salah ya. Ini seharusnya subhimpunan dari, maaf ini seharusnya salah. Ini salah ya. Ini seharusnya adalah subhimpunan ya. Maaf ini saya seharusnya salah. Ini adalah subhimpunan dari itu. Sehingga nanti SGP2 dot itu kamu coba sendiri, ini terletak antara 3 dikali dengan berapa panjang dari 1 plus delta sampai 3. Itu adalah 3 dikurangi 1 plus delta. Dia adalah 2 minus delta. Jadi 3, ketinggian 3 dikali 2 minus delta sampai ketinggian 3 ke berapa jarak dari 1 minus delta ke 3. Dia adalah 2 plus delta. Oke ya. Sehingga dia terletak antara 12 titik. Kalau sehingga jumlahkan tadi SGP1 dot dengan SGP2 dot, maka dia terletak antara 2 dikali 1 minus delta ditambah 3 dikali 2 minus delta. Sehingga saya dapatkan 8 dikurangi 5 delta. Lalu di ruas kanan saya punya 8 ditambah 5 delta. Lalu saya cari selisihnya dengan 8, maka dia terletak antara min 5 delta dengan plus 5 delta. Lalu SGP dotnya itu kurang dari 8, kurang sama dengan 5 delta. Sehingga dalam hal ini saya pilih deltanya adalah epsilon per 10 gitu ya. Dan kalau saya menjalani argumen dari awal nanti ini akan deltanya kurang dari epsilon ini kurang dari epsilon per 2 dan epsilon per 2 kurang dari epsilon gitu ya teman-teman ya. Jadi saya sudah membuktikan bahwa G itu terintegralkan di 0,3 dengan integral G-nya itu sama dengan 8. Ya, agak rumit sedikit, tapi nanti pada akhirnya ini akan menjadi rutinitas saja, akan menjadi rutin ya, sesuatu yang rutin. Nah, ini ada beberapa sifat integral Riemann. Kalau saya punya f dan g-nya itu terintegral Riemann di interval AB, maka kalau saya kali konstanta, dia terintegral Riemann juga. Ya, ini hanya menggunakan definisi. Saya pikir ini tidak terlalu sulit ya. Oke ya. Jangan lupa f-nya itu terintegral Riemann dulu. Jadi nanti saya punya L anggota real sehingga nanti SF P dot untuk sembarang P dot dengan norma partisinya itu tentu saja ambil sembarang epsilon positif dulu, nanti SF P dotnya dikurangi L itu kurang dari epsilon. Nanti kamu cari kalau nanti S dari KF koma S dari KF koma P dotnya jadi apa gitu ya. Oke, saya pikir itu tidak masalah. Kamu bisa coba sendiri dengan cara yang sama F tambah G itu akan terintegral Riemann. Jangan lupa asumsinya bahwa F harus terintegral Riemann di AB dan G harus terintegral Riemann di AB. Dalam hal ini bahwa integralnya sebenarnya integral F ditambah integral G gitu ya. Jadi karena integral F adalah L, integral ini adalah M, nanti kamu harus membuktikan bahwa S dari F plus G, P dot dikurangi L plus M itu kurang sama dengan epsilon. Jadi pada akhirnya pilih deltanya berapa. Ah, itu persis sama lah ketika kamu nanti menggunakan konvergenan barisan atau limit dari penjumlahan. Saya pikir ini tidak terlalu sulit ya. Dan cara yang sama untuk F. Kalau F-nya kurang sama dengan G untuk setiap X anggota A. Artinya tentu saja Fx kurang sama dengan Gx untuk setiap X anggota AB. Tentu saja ya. Maka integralnya juga adalah ini. Kamu sudah tahu ya. Kan bisa saya lihat sebagai eh, luasnya kalau F dan G-nya selalu positif ya. Tapi itu bisa diperumum seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah keterbatasan dari fungsi yang terintegral Riemann ya. Kalau f-nya itu terintegral Riemann, maka dia fungsi yang terbatas. Tapi nanti kita lihat gitu ya, fungsi yang terbatas belum tentu dia terintegral Riemann. Ya, contohnya adalah apa? Nah, itu nanti yang kita bahas di kemudian hari. Oke ya. Ini agak sulit buktinya, tapi dia menggunakan kontradiksi ya. Untuk itu, saya akan mencoba melihat buktinya. Mari kita lihat buktinya. Nah, akan ditunjukkan kalau F terintegral Riemann di AB,
maka F-nya itu pasti terbatas. Gitu ya. Kebalikannya, kalau F tidak terbatas, pasti dia tidak terintegrasi Riemann. Jadi saya sekarang sudah punya kriteria kapan suatu fungsi itu tidak terintegrasi Riemann. Begitu tidak terbatas begitu. Tapi kalau terbatas, bisa ya, bisa enggak gitu ya. Oke. Andaikan F anggota terintegral Riemann di interval AB, eh, andaikan F yang terintegral Riemann itu adalah fungsi yang tidak terbatas dengan integralnya adalah L gitu ya. Karena dia terintegral Riemann, maka integralnya adalah L tapi fungsinya dia adalah fungsi yang terbatas, tak terbatas. Maka akibatnya karena dia terintegral Riemann, maka akibatnya ada delta positif sehingga untuk setiap partisi berlabel P dot dari AB dengan norma partisi P dotnya ini kurang dari delta. Sepertinya ini saya salah ya, seperti kurang dari atau sama dengan delta. Nanti coba dicek ya. Berlaku SFP dot dikurangi L kurang dari satu. Selisihnya itu kurang dari satu. Dan saya menggunakan ketaksamaan segitiga untuk yang negatifnya, maka saya akan mendapatkan bahwa nanti SFP dotnya itu akan kurang dari L mutlak L ditambah satu. Ya, mudah sekali, kamu sudah tahu. Nah, jadi dalam hal ini jumlah Riemann-nya itu kalau P-nya P dot itu adalah sembarang partisi berlabel dengan normanya itu kurang sama dengan delta, maka dia jumlah Riemann-nya itu harus kurang dari L tambah satu. Gitu ya. Oke, itu jadi fakta yang pertama berdasarkan kalau saya tahu dia itu terintegral Riemann gitu ya. Saya belum menggunakan ketak terbatasan dari fungsinya. Nah, sekarang saya ambil misalkan key ini adalah partisi dari AB dengan key-nya juga kurang dari delta. Karena F tidak terbatas pada AB, maka misalkan ada subinterval XK minus XK di key sehingga F tak terbatas. Karena tak terbatas kan ada satu titik sehingga nilai fungsinya itu lebih tinggi dari bilangan real berapapun yang kita mau gitu ya. Dia tidak terbatas. Nah, pilih label TI-nya adalah XI untuk setiap I sebenarnya. Jadi, saya ambil labelnya itu selalu yang kalau ujung interval kiri kanan saya selalu ambil yang kanan gitu ya. Wakilnya saya selalu ambil kanan. Labelnya itu saya selalu ambil kanan. Tag-nya itu saya selalu ambil kanan. Tapi untuk TK, nah TK-nya ini spesial ya. TK-nya ini spesial. TK-nya ini saya untuk TK ini saya pilih sehingga FTK-nya ini lebih dari ini. Kenapa dimungkinkan seperti ini? Karena F-nya tidak terbatas. Kalau F-nya tidak terbatas, sembarang kamu dapat dikasih bilangan real, maka selalu ada di titik itu nilai sehingga ketinggian di titik itu lebih dari tinggi dari bilangan real yang kamu punya. Bilangan real yang saya punyanya ini saya ambil seperti ini. Pak, kenapa diambil seperti itu? Kamu akan lihat sebentar lagi ya. Dalam hal ini perhatikan bahwa SF key dot ini adalah FTK dikali X-1 ditambah dengan FTI XI X-1 untuk I yang tidak sama dengan K. Jadi saya pisah untuk yang ada yang pada interval IK dengan pada interval yang lain. Gitu ya. Lalu saya lihat kalau integral TI-nya itu seperti apa, kalau di integral di K, IK, II seperti apa, untuk I tidak sama dengan K, untuk IK dia akan seperti apa gitu ya. Dan ini tentu saja akan lebih besar sama dengan menggunakan ketaksamaan segitiga. Ini akan lebih besar dari nanti selisihnya ya. Jadi FTK dikali ini. Nah, oke, kenapa kamu lihat ya? Kenapa ada sigma ini di sini? Supaya nanti ini plus min hilang gitu kira-kira ya. Dan kenapa ada XK minus 1? Nanti supaya ini hilang. Sehingga ini akan berdasarkan tadi pemilihan TK untuk FTK-nya ini mengakibatkan kalau saya substitusi ini akan lebih besar dari L plus 1 dikali ini dibagi dikurangi X minus 1 ini akan coret dengan ini sisanya tinggal L plus 1 mutlak dari L tambah 1 ditambah ini tapi ditambah ini dikurang ini jadi hilang maka dia akan lebih besar dari L plus 1 padahal saya memilih Q dot itu adalah apa? Norma partisinya kurang dari delta lah tadi kan deltanya delta yang sama. Kok bisa SFP dotnya itu kurang dari L plus 1, tapi ini lebih dari L plus 1. Jadi ini sesuatu yang bertentangan ya. Sehingga saya akan mendapatkan bahwa pasti pengandaian saya salah. Kalau pengandaian saya salah, artinya F-nya itu pasti fungsi yang terbatas di integral Riemann gitu ya, di interval tutup AB.
Jadi itu, dan terakhir ini ada fungsi yang menarik. Kita tahu ini fungsi Tomae. Fungsi Tomae itu dia adalah fungsi yang kontinu di setiap bilangan irasional di 01. Ya tidak harus di 01 ya, tapi dalam hal ini kita lihat di 01. Lalu dia tidak kontinu di setiap bilangan rasional. Ternyata fungsi Tomae itu dia terintegralkan di interval 01. Dengan integralnya itu adalah kamu tahu karena di bilangan rasional dia itu selalu nol, nanti kita bisa buktikan bahwa integral fungsi ini itu fungsi yang aneh sekali. Dia adalah fungsi yang integralnya adalah nol, integral Riemann di nol satunya. Oke ya, saya pikir itu saja. Jadi kali ini kita sudah melihat apa artinya fungsi yang terintegral Riemann gitu ya, berdasarkan definisi harus ada bilangan L-nya, sehingga nanti untuk setiap epsilon nanti ada delta, delta ini nanti ini akan mempengaruhi norma partisinya, nanti epsilon ini memengaruhi ketelitian dari jumlah Riemann terhadap integralnya gitu ya. Jadi saya punya itu. Lalu saya punya apa hubungan-hubungan yang lain, fungsi. Kalau dikalikan dan konstan, maka dia akan tetap terintegral Riemann. Kalau f dan g-nya terintegral Riemann, jumlahnya terintegral Riemann. Lalu saya punya juga kalau f-nya kurang dari sama dengan g, maka dia integral f-nya itu kurang dari integral g, gitu ya. Oh ini sudah ada. Dan terakhir, kalau f-nya terintegral Riemann di AB, maka f-nya terbatas, gitu ya. Yang kebalikannya yang akan kita pakai, kalau dia tidak terbatas, maka dia tidak terintegral Riemann. Tapi hati-hati, kalau converse-nya belum tentu benar, ya. Kamu sudah tahu ya, ini hanya implikasi saja. Oke, saya pikir itu saja. Terima kasih.